Produsen mobil listrik asal Tiongkok BYD mengajukan gugatan terhadap pemerintah Amerika Serikat. BYD menentang kebijakan tarif era Presiden Donald Trump dan meminta pengembalian seluruh pungutan yang telah dibayarkan sejak April 2025. Produsen mobil Tiongkok BYD mengajukan gugatan terhadap pemerintah Amerika Serikat. Gugatan ini menantang upaya Presiden Donald Trump yang menggunakan wewenang luas untuk memberlakukan tarif dan meminta pengembalian dana atas seluruh tarif yang telah dibayarkan sejak April 2025. Dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Perdagangan Internasional Amerika Serikat pada 26 Januari, 4 anak usaha BYD di Amerika Serikat menyatakan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional atau IEEPA tidak memberikan kewenangan untuk menerapkan tarif. Teks undang-undang tersebut tidak menyebutkan kata tarif atau istilah setara. Gugatan ini menjadi kasus pertama yang diajukan produsen mobil Tiongkok terkait tarif Amerika Serikat. Langkah ini menyusul keluhan serupa dari ribuan perusahaan global yang beroperasi di Amerika terhadap penggunaan IEEPA sebagai dasar pajak perbatasan. Meski tidak menjual mobil penumpang di Amerika Serikat, BYD menjalankan bisnis bus dan kendaraan komersial, baterai, sistem penyimpanan energi, serta panel surya. BYD North America juga mempekerjakan sekitar 750 pekerja di pabrik truk di Lancaster, California. Dalam kasus terpisah, Mahkamah Agung Amerika Serikat diperkirakan akan memutuskan legalitas tarif tersebut. Namun pemerintah menyebut proses pengadilan memerlukan waktu mengingat taruhan yang sangat besar dalam kebijakan perdagangan tersebut. Berbagai sumber ada exchange. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobi Rashidin, membeberkan kondisi terkini armada KRL Jabodetabek. Sebanyak 908 dari total armada KRL yang beroperasi saat ini tergolong uzur dengan usia mencapai 34 hingga 41 tahun. Kondisi armada yang menua ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kapasitas angkut. Rashidin membeberkan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero, Bobi Rashidin, membeberkan kondisi terkini armada KRL Jabodetabek. Sebanyak 908 dari total armada KRL yang beroperasi saat ini tergolong uzur dengan usia mencapai 34 hingga 41 tahun. Bobi menjelaskan, usia KRL yang sudah di atas 3 dekade ini mayoritas berasal dari kereta bekas impor. Sebagai perbandingan, KAI baru mengoperasikan 180 unit kereta baru. Ini terdiri dari 132 unit atau 11 trainset produksi CRCC Sifang, serta 48 unit atau 4 trainset buatan Inka. Kondisi armada yang menua ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kapasitas angkut. Bobi memproyeksikan, tanpa pengadaan sarana baru, lonjakan penumpang bisa mencapai 630% pada tahun 2030. Perlu digarisbawahi pada saat ini, satu gerbong pada peak hour itu penumpangnya sekitar 300 orang, Pak. Jadi kalau kita lihat ukuran gerbong itu adalah sekitar 3 kali 20 meter, 60 meter persegi. Kalau dibagi dengan 300 berarti 1 meter persegi itu ditempati oleh 5 orang pada saat ini. Ini menggambarkan kondisi kepadatan penumpang pada KRL di stasiun yang mengakibatkan penurunan tingkat kenyamanan penumpang dan peningkatan risiko terhadap keamanan penumpang. Bobi menambahkan, kepadatan penumpang pada jam sibuk atau peak hour sudah berada pada level mengkhawatirkan. Dalam satu gerbong KRL, jumlah penumpang bisa mencapai sekitar 300 orang. Tim Liputan IDX Channel. Raksasa perangkat lunak berbasis cloud Salesforce dilaporkan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 1.000 karyawannya pada awal bulan ini. Langkah perampingan dilakukan di tengah upaya perusahaan menggenjot penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk efisiensi operasional. Raksasa perangkat lunak berbasis cloud Salesforce dilaporkan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 1.000 karyawannya pada awal bulan ini. Di mana kabar pemangkasan karyawan di tubuh Salesforce kembali mencuat setelah dilaporkan oleh beberapa media awal pekan ini. Posisi yang terdampak mencakup bidang pemasaran, manajemen produk, analitik data, hingga divisi produk AI terbaru mereka, Agentforce.
Meski Salesforce belum memberikan tanggapan resmi, langkah ini dinilai sebagai bagian dari gelombang PHK besar di industri teknologi Amerika Serikat guna merampingkan struktur organisasi. Fenomena pengurangan tenaga kerja ini sejalan dengan pernyataan CEO Salesforce, Mark Benioff, yang menyebut perusahaan membutuhkan lebih sedikit staf layanan pelanggan berkat dukungan kecerdasan buatan. Raksasa teknologi lain seperti Amazon juga telah mengumumkan pengurangan 16.000 posisi kerja secara global pada Januari lalu. Transformasi menuju teknologi AI disebut-sebut menjadi katalis utama bagi perusahaan Silicon Valley untuk memangkas biaya tenaga kerja. Di sisi lain, kondisi finansial Salesforce sebenarnya terpantau cukup solid. Pada Desember lalu, perusahaan menaikkan proyeksi pendapatan tahun fiskal 2026 seiring kuatnya permintaan pelanggan korporasi terhadap platform agent AI. Adapun pasar kini menantikan rilis laporan kinerja keuangan kuartal keempat yang dijadwalkan pada 25 Februari mendatang untuk melihat sejauh mana efisiensi dan strategi AI perusahaan berdampak pada laba bersih perseroan secara keseluruhan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, bank terbesar di Asia Tenggara, DBS Group, melaporkan penurunan laba bersih sebesar 10% pada kuartal keempat 2025. Penurunan margin bunga bersih akibat tren pemangkasan suku bunga menjadi faktor utama yang menekan profitabilitas raksasa keuangan Singapura tersebut. DBS Group membukukan laba bersih periode Oktober hingga Desember sebesar 2,26 miliar dolar Singapura atau melemah dibandingkan 2,52 miliar dolar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi ini meleset dari estimasi analis seiring dengan menyusutnya margin bunga bersih atau NIM dari 2,15% menjadi 1,93%. Kondisi ini langsung direspon negatif oleh pasar, di mana saham DBS terpantau terkoreksi 1,5% sesaat setelah pembukaan perdagangan Senin pagi. CEO DBS Tan Susan memproyeksikan pendapatan bunga bersih grup pada tahun 2026 akan sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2025. Hal ini didasari oleh asumsi 2 kali pemangkasan suku bunga The Fed serta penguatan nilai tukar dolar Singapura. Selain itu, perseroan juga mencatatkan lonjakan pencadangan kredit bermasalah sebesar 81% menjadi 415 juta dolar Singapura yang mayoritas terkait dengan eksposur pada sektor properti. Meski bisnis inti perbankan tertekan, segmen wealth management DBS justru mencatatkan performa solid. Aset kelolaan atau AUM pada segmen ini tumbuh 19% ke rekor baru, yakni 488 miliar dolar Singapura. Sebagai bentuk apresiasi kepada pemegang saham, DBS mengumumkan pembagian dividen reguler sebesar 0,66 dolar per saham. Rilis kinerja DBS ini menjadi pembuka musim laporan keuangan perbankan di Singapura yang akan diikuti oleh UOB dan OCBC pada akhir Februari mendatang. Berbagai sumber IDX Channel.